Hello guys, balik lagi dengan Edmunds Learning dan kali ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa sih guys? Fotosintesis adalah sebuah cara bagi tumbuhan untuk dapat mendapatkan makanan mereka sehari-hari. Nah, fotosintesis itu awalnya atau awal caranya itu pertama-tama sinar matahari dari matahari sendiri menyinari dedaunan dari tumbuhan tersebut. Nah, kemudian ada karbon dioksida. Selain oksigen yang ada di udara, juga ada banyak lagi tipe-tipe air atau udara. Karbon dioksida kemudian masuk ke dalam tumbuhan. Nah, kemudian air dari tanah atau dari bawah tanah masuk diserap oleh tumbuhan tersebut. Nah, di dalam daunan tersebut ada kloroplast yang mengandung klorofil. Nah, di situ untuk menyerap sinar matahari itu sendiri juga untuk karbon dioksida. Nah, bedanya karbon dioksida dan sinar matahari itu diterimanya nanti di dedaunan, tapi kalau air itu diserap dulu ke batang, nanti baru di spread ke semua bagian. Oke? Nah, pastikan sesuatu yang diterima pasti nantinya akan produksi sesuatu yang lebih baru lagi. Nah, apa produksi atau hasil dari fotosintesis? Nah, hasil dari fotosintesis adalah yang pertama glukos atau gula, kemudian juga oksigen bagi manusia. Nah, ini udah mulai masuk lagi ke namanya air cycle. Jadi kita hirup oksigen, keluarinnya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida diambil lagi tumbuhan. Nah, tumbuhan keluarin oksigen lagi. Nah, seterusnya seperti itu, cycle berulang-ulang kali ya. Jadi fotosintesis itu adalah sebuah tahap bagi tumbuhan, menguntungkan tumbuhan sendiri, juga menguntungkan manusia. Jadi menguntungkan tumbuhannya itu kenapa? Nah, airnya diserap kemudian menjadi makanan bagi tumbuhan. Juga ada sinar matahari, karbon dioksida dan sebagainya masuk ke dalam tumbuhan tersebut dan membuat tumbuhan tersebut menjadi segar dan tumbuh dengan baik. Nah, untungnya untuk manusia seperti yang tadi sudah saya bilang oksigen yang dikeluarkan dari tumbuhan tersebut lewat hasil fotosintesis akan diserap oleh manusia lagi. Jadi tanpa tumbuhan, oksigen menjadi semakin berkurang. Jadi semakin sedikit tumbuhan, semakin oksigen yang sedikit untuk diproduksi. Nah, jadinya kalau semakin sedikit tumbuhan, karbon dioksida nggak ada yang serap lagi, oksigen nggak ada yang keluarin lagi. Jadi tumbuhan itu jadi semacam akar bagi kehidupan kita, karena kalau akarnya udah putus, tumbuhannya mati semua. Nah, oksigen udah nggak ada yang produksi lagi, karbon dioksida di mana-mana, dan kita kan nggak mungkin hirup karbon dioksida karena paru-paru kita, alat pernapasan kita dibuat secara khusus untuk menghirup oksigen. Jadi kalau mengeluarkan oksigen itu dari kita nggak bisa. Jadi kita cuma bisanya mengeluarkan karbon dioksida dan kita hanya bisa menghirup oksigen. Jadi seperti itu ya guys. Nah, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar dapat menjadi berkembang. Oke guys, see you later guys. Thank you. Halo learners, kembali lagi bersama dengan saya Edmunds yang akan kita bahas mengenai respiratory and circulatory system. Oke? Jadi papan saya sudah tulis mengenai respiratory and circulatory system. Oke? Dan di sini kita akan bahas mengenai detail kedua sistem ini, di mana suatu sistem adalah sesuatu yang teratur dan saling berkolaborasi. Oke? Dan di respiratory ini, mengapa berkaitan? Yang pertama adalah respiratory itu ini diambil dari kata respirate, yang dimana respirate adalah, jadi respiratory
untuk respirate dan respirate adalah bernafas. Oke, breathe itu bernafas. Oke, mengapa dikaitkan dengan circulatory? Circulatory adalah diambil dari kata circulation atau sirkulasi dari darah. Oke, darah dipecah menjadi dua, yaitu white dan red. Oke, white ini berguna, white blood cell. Oke, darah atau blood dipecah menjadi dua sel. Yang pertama ada white blood cell, dan white blood cell ini berguna sebagai pelindung tubuh kita. Jadi white blood cell ini menjadi suatu pertahanan kita dari penyakit, dari virus atau dari bakteri. Jadi white blood cell itu diperkuatnya dengan cara apa? White blood cell ini diperkuat dengan vaksin dan lain sebagainya. Jadi vaksin, oke, vaksin itu berguna bagi tubuh kita karena vaksin itu adalah sesuatu ya yang dimasukkan ke dalam darah kita supaya darah kita ini atau tubuh kita ini, seluruh tubuh kita ini dapat dilindungi dari serangan virus. Dan vaksin ini berkolaborasi dengan white blood cell sehingga melindungi tubuh kita dari serangan vaksin atau dari serangan bakteri. Red blood cell, oke, ini ada dua fungsi, dan fungsi yang berbeda antara white blood cell dan red blood cell. Oke, fungsi dari red blood cell ini sendiri adalah mentransport oksigen dan nutrisi. Oke, oksigen adalah suatu udara atau gas yang ada di sekeliling kita. Oke, dan oksigen ini berguna bagi tubuh kita karena oksigen ini membantu. Yang pertama, kita ini memang sangat membutuhkan oksigen. Yang kedua, oksigen memang benar-benar diperlukan karena mengapa kita bernafas. Oke, jadi oksigen ada saat kita mengambil nafas, kemudian yang kita buang adalah karbon dioksida. Oke, dan waktu kita sedang bernafas atau sedang respirating, kita itu sedang mengambil oksigen yang ada di udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oke, kita ini berbeda dari tumbuhan. Oke, kenapa? Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Oke, saya ulang lagi, karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan karena tumbuhan ini melakukan cara fotosintesis. Oke, melakukan cara fotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Oke, jadi di sini kita masuk ke tema fotosintesis, di mana tumbuhan membuat makanannya, dan ada beberapa hal yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang pertama adalah sinar atau cahaya matahari, kemudian panas matahari, air. Oke, jadi tiga hal ini, tiga energi ini sangat diperlukan, energi panas dan cahaya matahari, dan yang terakhir adalah air. Oke, tiga energi tersebut diperlukan oleh tumbuhan. Oke, dan tumbuhan apakah yang mengeluarkan sesuatu? Tumbuhan mengeluarkan gula atau glukos dan oksigen atau O2. Jadi di sini mengapa fotosintesis bisa berhubungan dengan respiration atau pernapasan? Hubungannya di sini adalah oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi saya kasih seperti ini, tumbuhan mendapatkan cahaya matahari dan panas matahari serta air yang diserap dari baik dari atas maupun dari bawah. Oke,
Oke, tapi sebenarnya air tidak boleh langsung dituangkan ke dalam dedaunan dari tumbuhan, karena yang pertama adalah kalau misalkan terlalu banyak air itu akan membuat daun dari tumbuhan tidak berfungsi dengan normal, dan akhirnya yang kedua mereka layu yang tidak akan mengering dan tempat akan mati. Oke, jadi tadi sekali lagi saya katakan terlalu banyak air ya, terlalu banyak air yang akan yang kita taruh di dalam ke dalam tumbuhan itu akan mengakibatkan daun itu tidak, yang pertama tidak normal, yang kedua adalah dia tidak akan tadi berfungsi normal, yang kedua dia akan sedikit layu, dia akan mengering dan tempat dia akan mati, karena di daun mereka membuat makanan untuk diri mereka sendiri. Oke, jadi mereka melakukan fotosintesis di dedaunan, bukan dedaunan dan di dedaunan. Dan apabila daun atau dedaunan itu layu atau mengering, maka akan ujung akhirnya tumbuhan tersebut mati, dan akhirnya mengering dan kemudian daun dari tumbuhan tersebut kotos. Oke, jadi di sini tumbuhan itu mendapatkan menyerap air dari akar, kemudian yang kedua mendapatkan sinar matahari dan cahaya matahari dan panas matahari. Jadi yang diperlukan tadi ada 3 bahan pokok, dan mereka menangkap sinar matahari, mengtrap sinar matahari, supaya sinar matahari ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan atau pokok dari fotosintesis atau cara membuat makanan dari tumbuhan. Kemudian tumbuhan akan mengeluarkan glukos atau gula dan juga oksigen pada saat cara atau step terakhir dari fotosintesis. Oksigen adalah gas, dan oksigen atau O2 ini bermanfaat bagi manusia. Bagaimana oksigen atau O2 ini bisa diterima oleh manusia? Dengan cara respiration atau breathing. Ketika manusia melakukan respirasi atau respiration, otomatis dengan cara respiration atau cara mereka bernafas, manusia bernafas, dan ketika oksigen atau O2 tersebut dihirup, ketika kita melakukan respiration, oksigen itu akan masuk melalui hidung kita, masuk ke windpipe atau windpipe, kemudian akan masuk ke paru-paru, melalui bronkitis, dan bronkitis ini adalah penghubung paru-paru dengan windpipe, atau udara. Dan di sini tumbuhan ini bermanfaat bagi manusia, bukan saja sebagai makanan, bukan saja menjadi sumber makanan kita atau menjadi makanan kita sehari-hari, atau menjadi tumbuhan selain kita bisa mendapatkan makanan atau tidak bisa jual. Tumbuhan ini juga bermanfaat bagi kita dengan cara menolong kita dalam proses air cycle atau cycle atau putaran udara di mana tumbuhan ini memberikan ke manusia dan binatang kita membagikan CO2 atau karbon dioksida kepada tumbuhan. Dan di sini CO2 atau karbon dioksida ini diperlukan tumbuhan, dan O2 ini diperlukan manusia dan binatang. Namun di sini pada saat
malam hari, apa yang akan terjadi pada proses fotosintesis dari tumbuhan? Yang menjadi logis di sini atau suatu cara yang logis adalah bahan pokok atau pokok dari fotosintesis tumbuhan adalah yang pertama membutuhkan cahaya matahari, panas matahari, dan air. Oke? Namun pada malam hari, apakah matahari muncul, sinar matahari muncul? Saya rasa pada malam hari panas matahari mulai tidak ada. Oke? Namun sebenarnya pada mungkin bagian misalkan di tempat kita itu malam, di tempat lain ada yang pagi, ya, ada yang siang. Pada malam hari ini tidak ada sinar matahari dan semuanya gelap dan pada saat matahari namun masih ada sedikit panas matahari, namun hampir tidak ada dan hampir semuanya tersebut, oke, hanya ada sisa air. Oke, air itu tidak akan dipengaruhi oleh pagi dan siang dan malam, tidak akan terpengaruhi. Air kalau kita taruh dari pagi, siang, malam, nah kita taruh saja itu tidak akan kena apa-apa atau tidak kena efek dari pagi dan malam. Kalau panas dan cahaya matahari akan kena misalkan akan dipengaruhi oleh pagi, malam, siang dan malam. Oke, karena bumi ini berotasi. Jadi dalam satu rotasi itu membutuhkan satu hari. Oke, malam hari terjadi. Oke, apabila bumi bagian di tempat kita, oke, bagian tempat kita ketika bumi berrotasi pada saat pagi kita terkena cahaya atau sinar matahari atau panas matahari karena bagian tempat kita, oke, yang kita ini berada di bumi. Jadi mana ketika bumi berotasi, bumi terkena sinar matahari atau cahaya matahari, oke, dan cahaya matahari atau panas matahari itu terkena tempat kita, yang dimana tempat kita ini, oke, menghadap matahari, sedangkan tempat lainnya, oke, itu tidak terkena matahari. Karena pagi dan malam terjadi karena efek rotasi bumi, yang dimana ketika bumi bagian A ini atau bagian B, bagian barat dan bagian timur bumi, yang dimana ketika bagian barat bergeser dari tempat asalnya karena rotasi bumi yang terjadi selama 24 jam, maka bagian barat ini yang kemudian berpindah tempat akibat efek rotasi akan sebelumnya malam akan menjadi pagi, dan bagian timur yang sebelumnya pagi karena terkena sinar dan cahaya matahari akan berputar ke belakang. Jadi kedua bagian ini saling bertukar tempat, dan akhirnya yang bagian barat yang sebelumnya malam menjadi pagi karena efek rotasi bumi, dan yang bagian timur yang tadi pagi menjadi malam karena efek rotasi bumi, yang dimana mengakibatkan bagian barat itu pagi dan bagian timur itu adalah malam. Oke, jadi pagi dan malam ditentukan oleh rotasi bumi. Namun apa yang kita akan bahas mengenai hubungan tentang pagi dan malam ini? Pagi yang pasti pada saat pagi hari atau pada saat jam-jam pagi hari akan terkena sinar atau cahaya matahari dan panas matahari, karena pagi itu adalah suatu suatu kesempatan di mana matahari dan cahaya matahari dan panas matahari itu menyinari dan memanasi bagian tempat kita atau bagian bumi. Kalau malam itu adalah suatu kesempatan di mana matahari tidak menyinari tempat kita, tidak memanasi bagian tempat tersebut. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari dan panas matahari. Bagaimana mereka bisa membuat makanan pada malam
malam hari. Apabila seminggu, seminggu, sebulan, beberapa bulan mereka terus membuat makanan pada pagi hari, namun tidak bisa membuat makanan pada malam hari. Tapi entah kenapa mereka bisa bertahan hidup. Karena misalkan selama 7 hari atau seminggu akan ada pagi dan malam, pagi dan malam. Satu hari ada 1 pagi, berarti 2 hari ada 2 pagi. Berarti seminggu atau 1 minggu itu ada 7 pagi. Pagi Senin, pagi Selasa, pagi Rabu, pagi Kamis, pagi Jumat, pagi Sabtu, dan pagi Minggu. Dan malam akan ada juga 7. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup meskipun mereka hanya bisa membuat makanan atau melakukan fotosintesis pada pagi hari? Di sini ada poin yang sama menarik, di mana tumbuhan sebenarnya tidak melakukan fotosintesis pada malam hari karena kondisi malam hari adalah tidak ada panas matahari, tidak ada cahaya matahari. Namun yang menarik di sini adalah tumbuhan itu melakukan cara yang terbalik. Mereka yang sebelumnya membutuhkan karbon dioksida sekarang membutuhkan oksigen. Jadi mengambil oksigen, menghirup oksigen, mendapatkan oksigen dari mulut masuk ke mulut daun, yang dimana tumbuhan ini tidak menghirup CO2 pada malam hari, tapi menghirup O2. Jadi di sini bagaimana caranya tumbuhan bisa bertahan hidup? Karena mereka menghirup oksigen pada malam hari. Jadi selama 7 malam mereka tidak membuat makanan, tapi mereka menghirup oksigen. Namun setelah masuk ke dalam pagi hari, mereka akan melakukan cara biasanya mereka melakukannya, yaitu melakukan fotosintesis. Jadi di sini mengapa tumbuhan nasi dapat bertahan hidup selama mungkin sebulan atau mungkin setahun meskipun mereka tidak melakukan fotosintesis pada malam hari, karena mereka mengambil dan menghirup oksigen. Dan oksigen ini yang saya sudah tekankan sebelumnya, ini diperlukan oleh respiran ekosistem kita, di mana dalam paru-paru kita, dalam paru-paru kita akan ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan di sini oksigen akan diangkut oleh darah, ke seluruh tubuh kita sebagai energi bagi tubuh kita. Dan apa yang akan terjadi pada karbon dioksida maksudnya? Di sini ketika saya dapat duduk di paru-paru, jadi di sini di sini O2 dan CO2, Di sini O2 atau oksigen akan masuk ke dalam pipa udara atau pipe, di mana bagaimana cara mereka masih berhubungan, bagaimana mereka bisa berhubung dengan paru-paru, karena bronkitis menggabungkan pipa udara dan paru-paru, di mana nanti O2 akan masuk ke dalam bronkitis dan masuk ke dalam paru-paru. Jadi cara bekerja atau cara berhubungannya seperti itu.
apabila oksigen masuk ke dalam, apa yang akan terjadi pada CO2? CO2 akan bertukaran cepat. Seperti yang saya sudah katakan, akan terjadi pertukaran O2 dan CO2 dalam paru-paru, di mana mereka akan saling bertukar, di mana mereka akan nanti saling bertemu. Namun mereka perbedaannya adalah mereka berbalik tidak sama arah. Oksigen menuju ke dalam darah dalam tubuh kita, dan CO2 akan keluar dari tubuh kita. Oke? Jadi di sini mengapa respiratory system dan circulatory system berhubungan dengan saling berhubungan? Karena circulatory system adalah suatu sistem di mana di dalam circulatory system ada namanya sirkulasi dari darah. Oke? Sirkulasi dari darah atau circulation from blood, ini akan mentransport oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh kita sehingga menjadi energi dan menjadi manfaat bagi tubuh kita. Mengapa respiratory dan circulatory system berhubungan? Karena mereka berkolaborasi, bekerja sama dalam tubuh kita, saling bekerja sama, saling berkolaborasi, memberikan energi dari oksigen yang kita hirup, dari makanan yang kita sudah makan, menjadi energi bagi tubuh kita. Oke? Dan oksigen sangat diperlukan oleh manusia. Dan cara kita mendapatkan oksigen atau O2 adalah dengan cara respiration. Respiratory adalah sistemnya, respiration adalah caranya. Oke? Jadi kita bisa bayangkan respiratory adalah cara dari pernafasan, dan respiration atau respirate atau breathe adalah cara di mana kita bernafas. Respiratory sistemnya, respiration adalah cara dari kita untuk bisa bernafas. Circulatory adalah sistemnya sama, sistem pergerakan dari darah, dan circulation adalah cara dia bergerak. Bagaimana circulation ini bisa terus berjalan? Bagaimana caranya circulation ini bisa berjalan? Dengan cara ada namanya itu dari jalan dari darah, di mana jalan darah itu atau blood vessel itu dia akan menyediakan jalan bagi darah, sehingga darah bisa terhubung dengan seluruh tubuh kita. Blood vessel ini akan menghubungkan darah dengan pada seluruh tubuh kita. Jadi seperti blood vessel itu namanya blood vessel, blood vessel, di mana blood vessel ini menyediakan jalan bagi darah untuk bisa berpindah dari darah dari jantung yang memompa darah. Jadi kita berpindah sedikit. Respiratory dan circulatory system atau sistem pernafasan dan sistem darah, sirkulasi darah memiliki masing-masing satu anggota yang menjadi inti dari sistem tersebut. Jadi saya sebelumnya sebutkan tentang paru-paru atau lungs, dan saat ini kita akan membahas mengenai yaitu jantung kita, atau disebut biasanya disebut ini disebut sebagai pemompa darah. Jantung kita ini memompa darah. Jantung ini memompa darah dan akan terus memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dan bagaimana cara tubuh kita mendapatkan darah dari jantung menuju tubuh kita, seluruh tubuh kita?
dengan cara darah bergerak dikeluarkan atau di jalan dari darah. Oke. Dan ketika seluruh nutrisi dari digestive system kita, dari respiratory system kita, di sini adalah role dari circulatory system. Oke. Peranan circulatory system adalah blood tap ini yang menghubungkan dan membuat darah dapat mempunyai jalan bisa bergerak, dan jantung untuk memompa menghasilkan memompa darah. Jadi gunanya atau fungsi dari jantung adalah memompa darah, menyediakan darah dan mensuplai darah. Oke. Dan di sini ada darah yang bersih dan darah yang tidak bersih. Darah yang bersih adalah bukan berarti darahnya itu clean, maksudnya bukan darahnya clean, maksudnya seperti dicuci. Di sini darah bersih adalah darah yang dipenuhi oleh oksigen, dan darah yang tidak bersih bukan berarti bukannya seperti apa, tetapi darah yang tidak bersih ini adalah darah yang ada karbon dioksidanya. Jadi bisa kita bayangkan kalau darah bersih, darah bersih ini mengandung oksigen, dan darah yang tidak bersih mengandung karbon dioksida. Dan di sini akan ada vein dan arteri. Vein itu membuat darah bersih masuk ke dalam tubuh, dan arteri itu akan membuatnya keluar. Jadi keduanya disebut darah bersih dan darah tidak bersih. Ini akan juga bertukar, saling bertukar. Jadi di respiratory system kita punya dua gas, yaitu karbon dioksida dan oksigen. Dalam circulatory system kita punya dua, yaitu arteri dan vein, dan darah bersih dan darah tidak bersih. Darah tidak bersih akan diangkut keluar, dan darah yang bersih akan masuk ke tubuh kita dan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi kita sudah bahas kedua sistem ini, di mana kedua sistem ini saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk bisa menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi bagaimana cara kita menjaga kedua sistem ini? Pasti dalam tubuh kita atau dalam ruang tubuh kita, yaitu tangan, kepala, makan, hidung dan mulut, dan kaki, dan kemudian dada kita, perut kita. Bagaimana cara kita menjaga seluruh tubuh kita, mulai dari kepala, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari bahu, dari tangan, dari dada, dari perut, dari kaki, hingga ke jari kaki, ujung kaki. Ini kita harus semuanya menjaga seluruh bagian tubuh kita agar dapat berfungsi, yang pertama berfungsi dengan normal, dan juga kita dapat sehat dan kuat. Dan kita selain menjaga tangan dan dari kepala hingga kaki, kita juga harus menjaga di dalam tubuh kita sistem, circulatory system, digestive system, urinary system, bones, muscle, kemudian skeleton kita, tulang-tulang kita harus menjaga semuanya itu. Pada tulang kita harus memakan makanan yang bergizi, kemudian kita harus meminum susu yang banyak, karena susu itu menghasilkan kalsium bagi tubuh kita. Kalsium itu adalah suatu zat di mana zat itu menguatkan tulang kita sehingga tulang kita tidak mudah rusak. Dan kita pun juga kalau misalkan kita ingin menjaga tulang kita, yang pertama adalah jangan misalkan di tangga jangan lari terlalu cepat, atau misalkan kita bentuk kita atau tangan kita gini nanti ini bisa rusak kalau kita gini dulu.
Jadi kalau lari terlalu cepat dan misalkan sudah ada sign atau tulisan jangan lari atau jangan terlalu banyak gerak karena licin, tapi kita tetap licin, kita tetap berlari di tempat yang licin tersebut dan kita jatuh, dan kemudian itu akan bisa melukai tulang seseorang. Oke? Jadi bagaimana cara menjaga tubuh kita ini, yaitu dengan tadi yang pertama tulang, memiliki susu, makan makanan yang bergizi dan yang memiliki zat-zat yang baik, dan meminum susu agar tulang kita semakin kuat. Jadi itu adalah cara untuk menjaga tulang. Juga melakukan latihan atau melakukan pemanasan. Ini semua meskipun kita sudah selesai semua bagian-bagian dari respiratory and circulatory system, meskipun tidak semuanya kita selesaikan, tapi kita juga akan belajar mengenai cara bagaimana kita menjaga seluruh sistem ini. Oke? Bagaimana cara menjaga dan merawat otot kita dengan cara melakukan pemanasan, melakukan latihan, memakan makanan yang bergizi, menguatkan otot kita, oke? Dan kemudian memakan makanan yang bergizi supaya otot kita ini semakin sehat dan kuat, oke? Dan kemudian respiratory system dan circulatory system. Kalau respiratory system jangan merokok, oke? Jadi kalau cara menjaga respiratory system adalah tidak merokok atau jangan merokok, oke? Kalau cara menjaga circulatory system adalah yang pertama meminum atau memakan vitamin yang banyak, karena di darah itu ada namanya disease, oke? Dan kalau red blood cell itu disease-nya adalah anemia. Kalau white blood cell itu adalah disease-nya disebut sebagai leukemia, oke? Jadi kedua ini di sini kalau misalkan terlalu banyak white blood cell itu disebut sebagai leukemia. Kalau terlalu banyak white blood cell, kalau misalkan sedikit red blood cell disebut sebagai anemia atau kekurangan darah. Kekurangan darah ini bisa banyak, kadang-kadang bisa ada banyak cara, jadi ada banyak mengapa kekurangan darah. Pertama, dehidrasi. Oke, dehidrasi di mana kita kekurangan banyak air dan darah kita itu juga menyusut bersama dengan air yang ada di tubuh kita. Mengapa menyusut? Saling menyusut karena red blood cell dan air yang kita minum itu akan saling menyatu, dan apabila air ini kita kekurangan air dalam tubuh kita, maka red blood cell juga akan berkurang. Dan apabila misalkan ada seseorang yang berdarah terus muncul, itu akan nanti bisa kekurangan darah karena darahnya terus mengucur tanpa berhenti dan harus segera diobati. Karena apabila darahnya terus mengucur, darah yang ada di tubuhnya itu akan habis. Kalau white blood cell ini, leukemia ini adalah penyakit dari white blood cell. White blood cell-nya akan expand atau menjadi besar, memakan red blood cell, di mana terlalu banyak white blood cell yang ada dalam tubuh kita. Oke? Kalau red blood cell itu kekurangan darah dari tubuh kita. Kalau white blood cell yang tadi leukemia itu adalah kekurangan darah, kebanyakan atau terlalu banyak darah putih dalam tubuh kita atau dalam tubuh seorang manusia. Kalau anemia itu kekurangan darah atau penurunan tingkatan darah dalam tubuh kita atau dalam tubuh manusia. Oke? Di sini kita sudah selesai cara menjaga circulatory system, meminum dan memakan banyak vitamin. Karena kalau kehilangan banyak darah itu harus memakan dan meminum vitamin
serta memakan vitamin yang mengandung zat besi, karena ketika mengalami anemia atau kekurangan darah itu harus minum sesuatu vitamin atau makanan yang mengandung zat besi, karena ketika anemia itu akan kekurangan zat besi, dan dengan cara meminum vitamin atau dengan cara memakan vitamin yang mengandung zat besi itu akan menambah zat besi dalam tubuh kita. Jadi kadar zat besi dalam tubuh kita itu tidak boleh, sekali lagi tidak boleh berkurang, karena zat besi itu dan darah saling membutuhkan satu sama lain. Oke? Dan seluruh kita sudah bahas mengenai sistem, mengenai relasi tumbuhan dan respiratory system, bagaimana jantung bekerja, memompa darah, menghasilkan darah, bagaimana cara definisi dari respiratory dan circulatory system, air cycle antara tumbuhan dan manusia dan binatang, dan juga blood path, yaitu suatu jalan yang menghubungkan jantung dengan seluruh tubuh kita, penyakit yang ada dalam darah tubuh kita, yaitu tubuh seorang manusia, yaitu leukemia yang menyebabkan sel darah putih meningkat dalam tubuh kita, dan anemia menurunkan sel darah merah dalam tubuh kita, yaitu dalam tubuh seorang manusia. Jadi tubuh kita ini, tubuh kita ini memiliki respiratory system, circulatory system, darah, cara mereka saling berhubungan, bagaimana cara mereka bekerja atau cara fungsi dari kedua sistem ini, dan juga bagaimana kita harus terus menjaga tubuh kita, sistem kita, dan imunitas kita. Oke? Dan itu saja pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasi guys, dan jangan lewatkan seluruh pembelajaran learning, ikuti terus. Dan dari saya, video pertama saya, video kedua saya, atau video ketiga saya, dan seterusnya, tetap ikuti ya guys, dan see you later guys, bye bye.